نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها المبادرة بها في أول مواقيتها، وفي ذلك فضل عظيم، وهو دليل على محبة الله تعالى وعلى المسارعة في مرضاته ومحابه. Wa minal muhafadzah, dan termasuk memelihara atas salat wal iqamati laha, dan mendirikan baginya salat dengan sempurna adalah al mubadaratu biha, bersegera dengan melaksanakannya. Artinya jangan ditunda-tunda, apalagi sampai keluar daripada waktunya, dan itu adalah dosa. Al-mubadaratu biha, bersegera dengan melaksanakannya, fi awwali mawaqitiha, di awal waktu-waktunya. Salat 5 waktu itu masing-masing ada memiliki tingkatan-tingkatan waktu. Kalau kita bahas secara ilmu fikih itu lumayan panjang, karena waktu sholat itu ada namanya waktu fadilah, ada lagi namanya waktul jawaz, ada lagi namanya waktul ikhtiyar, ada lagi namanya waktul karahah, ada lagi namanya waktul udur, ada juga namanya waktul darurah, ada juga namanya waktul hurmah atau tahrim. Nah, begitu. Tetapi afdal melaksanakan sholat di awal waktunya, karena itu yang dimaksud dengan waktu fadilah. Wa fi dzalika, dan pada yang demikian itu, yaitu bersegera melaksanakan sholat tatkala masuk waktunya, fadlun azim, terdapat keutamaan yang begitu agung, keutamaan yang begitu besar. Wa huwa, dan ia dalilun ala mahabbatillahi ta'ala, menunjukkan atas kecintaan kepada Allah Ta'ala. Jika kita cinta kepada seseorang, maka ketika dipanggil olehnya, kita akan segera untuk mendatanginya. Kita cinta dan hormat kepada ayah kita, cinta dan hormat kepada ibu kita, cinta dan hormat kepada guru kita, maka ketika mereka memanggil kita, pasti kita akan sesegera mungkin untuk mendatanginya. Sebagaimana para pecinta-pecinta sinetron, apabila sudah tayang sinetron kesukaannya, pasti dia akan sesegera mungkin untuk mendatanginya. Iya. Ujar yang dingsanak, oh loh, filmnya main sudah, wah langsung bawang di lapas. Padahal parahatan mihiris bawang. Kenapa? Karena dia senang menonton film tersebut. Si ading bekiau, oh Kak Aluh, sudah mulai filmnya, wah di lapasnya langsung. Iya Pak, langsung segera dia mendatangi TV-nya untuk ditonton. Kenapa? Karena dia suka, senang dengan
tayangan tersebut. Begitulah setiap orang senang dengan sesuatu, pasti dia tidak sabar untuk melakukannya, dan dia selalu bersegera untuk melakukannya. Wa 'alal musara'ati fi mardatihi wa mahabbih, dan itu menunjukkan atas buru-buru, bersegera fi mardatih, dalam meraih keridhaannya Allah, wa mahabbih, dan kecintaannya. Kenapa? Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal waktu adalah ridwanullah, keridhaan Allah Ta'ala. Karena si hamba ini cinta dan ingin mendapat ridho Allah, maka dia bersegera untuk melaksanakan sholat di awal waktunya. Wa akhiruhu, dan akhirnya, yakni akhir waktu adalah afwullah. Apa afwullah? Kemaafan dari Allah, ampunan dari Allah. Yang penting jangan sampai sholat dikerjakan keluar daripada waktunya. Amun kadakawa di awal, yaitu waktu fadilah, setelahnya dikerjakan, yaitu waktu ikhtiar dan waktu jawaz. Amun kadakawa jua minimal waktu jawaz tadi sebelum keluar waktunya di akhir. Kada boleh sampai nanti keluar salah satu di antara rakaat sholat daripada waktunya. Misalkan sholat zuhur 4 rakaat, dia takbiratul ihram sudah jam 3 lewat wayahini lewat 40 misalnya. Belum selesai daripada sholat zuhurnya, karena dia sudah melakukan sholat zuhur itu di penghujung waktunya, baru dapat 2 rakaat sudah adzan asar, berarti 2 rakaat berikutnya dia keluar daripada waktu sholat. Ini namanya waktu tahrim, haram, berdosa dia. Apalagi keluar sampai daripada waktunya, habis waktunya, sampai habis waktunya, tambah lagi itu. Wa innal 'abda, dan sesungguhnya seorang hamba, la yusallis salata, sungguh ia benar-benar melaksanakan salat, walam yukhrijha min waqtiha, dan ia tidak mengeluarkannya daripada waktunya. Ada seorang hamba rajin salat, tidak pernah keluar dari waktunya, hanya saja terkadang dia melaksanakannya di pertengahan waktu atau di akhir. Yang penting dia tidak keluar dari waktunya. Ini bagus. Tapi kata Nabi, wala ma fatahu min awwalil waqti khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Dan sungguh apa yang telah terlewatkan darinya, yaitu awal waktu sholat, itu lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Artinya dia sholat tapi di pertengahan atau di akhir, dan waktunya tidak keluar. Bagus. Cuma lebih bagus lagi kalau seandainya dia melaksanakannya di awal waktu, dan awal waktu yang terlewatkan olehnya tadi itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa qabihun, dan buruk bil mu'min, dengan seorang mukmin, an yadkhula alaihi waktu salatih, bahwa masuk atasnya waktu salatnya, wa huwa ala syughlin min asyghalid dunya, sedangkan ia sedang sibuk melakukan kesibukan dunia. Ini adalah satu keburukan, keaiban bagi orang mukmin ketika waktu sholat masuk sedangkan ia sibuk dengan kesibukan dunia. Fala yatrukuhu, lalu ia tidak meninggalkannya padahal sudah masuk waktu sholat. Wa yaqumu ila faridatihi, dan harusnya dia berdiri melaksanakan kewajibannya, allati katabahallahu alaihi, yang telah Allah Ta'ala wajibkan atasnya, fayu'addiha, lalu ia melaksanakannya. Ini malah tetap sibuk dengan kesibukan duniawinya, dan itu tidak layak bagi seorang yang beriman. Apabila waktu sholat sudah masuk, jangan sampai sibuk dengan kesibukan duniawi. Pian pengbib, masuk waktu isya, kenapa masih mengajar? Ini kesibukan apa ini? Dunia. Kita sekarang sibuk dengan dunia. Kita ngobrol enggak karuan, kita menggibah orang, kita sedang mencela orang,
atau mengadu domba, atau main trombol, atau main biliar. Ini agama, ini akhirat. Kita sibuk dengan akhirat. Bukan berarti kita tidak ingin melakukan awal sholat, enggak. Dan khusus untuk sholat isya, banyak para ulama-ulama terdahulu itu mereka mengakhirkannya karena ada riwayat bahwa di dalam hadis disebutkan kana alaihi salatu wassalam yastahibbu an yuakhiral isya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkadang beliau memilih untuk mengakhirkan waktu salat isya ini sampai sepertiga malam. Kadangkala Nabi pernah melakukan itu. Nah, kita ya setiap malam Rebu ya, 2 minggu sekali lagi, kan nggak masalah. Apalagi yang kita sibukkan adalah ilmu akhirat, bukan dunia. Makanya jangan asal protes. Pindah mambu sidin tuit melajari di awal waktu. Tupang isya masuk sudah masih aja lagi peracau. Apa peracau kah? Pelalau salah. Pelalau. Loh ini kan apa namanya? Sibuk dengan akhirat. Dan ada riwayatnya bahwa Rasulullah pernah mengakhirkan waktu sholat isya sampai sepertiga malam karena kesibukan akhirat. Itu pertama. Di dalam kitab Bushul Karim dalil ini kuat kata beliau. Lakinnat ta'khira aqwa dalilan. Tetapi walaupun ada yang mengatakan Rasul lebih menekuni untuk sholat isya di awal waktu, lebih menekuni, bukan berarti beliau tidak pernah mengakhirkannya. Tetapi lakinnat ta'khira aqwa dalilan. Tetapi riwayat yang mengakhirkan waktu isya sampai sepertiga malam itu lebih kuat dalilnya kata beliau. Nah, itu makanya kita bukan tidak beralasan, ada alasannya. Khusus untuk waktu isya. Karena waktu isya itu dibagi 3. Ada waktu fadilat, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Ini pertama waktu ikhtiar, yaitu pertama waktu fadilat, yaitu di awal waktu. Yang kedua waktu ikhtiar, yaitu sampai sepertiga malam. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti perbuatan kita ini mendasar, bukan asal-asalan. Memang kita nggak tahu apa. Jadi begitu. Kemudian ada lagi waktu jawaz, yaitu terbentang sampai hanya mencukupi waktu isya yang 4 rakaat. Artinya sudah hampir terbit fajar tapi masih sempat melaksanakan waktu isya. Itulah waktu yang dibolehkan dalam salat isya. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, dan waktu jawaz. Lebih dari itu ada kalanya waktu tahrim, yaitu waktu haram, yaitu apabila sebahagian rakaat keluar sampai adzan subuh. Dari saking lelapnya tidur setelah maghrib lupa bangun. Begitu bangun sudah jam 4 lewat 57 menit. Hampir adzan subuh, hampir jam 5. Pas sholat isya dapat 3 rakaat adzan subuh. 1 rakaatnya keluar daripada waktunya. Nah, ini hukumnya haram. Disebut dengan waktu tahrim atau waktu hurmah. Ada kalanya waktu isya ini disebut dengan waktul udzur. Kapan waktu isya disebut dengan waktul udzur? Yaitu ketika kita melaksanakannya pada waktu maghrib. Loh, masa isya boleh dilaksanakan pada waktu maghrib? Boleh. Kapan? Di saat menjamak takdim. Kan isya boleh dijamak takdim dengan maghrib. Berarti kita melaksanakan sholat isyanya di waktu maghrib. Nah, itu apa namanya? Itu namanya waktul udzur. Kenapa? Karena melakukan isya di waktu maghrib hanya diperbolehkan bagi orang yang udzur, yaitu contohnya musafir. Musafir itu kan udzur. Itu namanya waktul udzur. Jadi isya bisa dilakukan di waktu maghrib ketika menjamak takdim karena udzur, seperti musafir misalnya. Jadi begitu. Sudah masuk isya. Adzan dulu, adzan. Adzan barang dulu ya Allah.
Wa qabihun bil mu'min an yadkhula alaihi waqtu salatihi wa huwa ala syughlin min asyghalid dunya. Dan betapa buruk bagi orang mukmin ketika masuk waktu salat sedangkan ia sibuk dengan kesibukan dunia, lalu ia tidak meninggalkannya dan berdiri melaksanakan kewajibannya. Itu sangat buruk bagi orang yang beriman. Ma dzalika illa min 'udmil ghaflati. Tidaklah itu terjadi melainkan dikarenakan saking lalainya dia, min 'udmil ghaflah, dari parahnya kelalaiannya, wa qillatil ma'rifati billah, dan karena sedikitnya, kurangnya ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dha'fir raghabati fil akhirah, dan itu disebabkan lemahnya keinginan pada akhirat. Artinya dia tidak terlalu semangat untuk mendapatkan akhirat, sehingga tidak baik bagi orang tersebut untuk mengakhirkan waktu sholat ketika waktu itu sudah masuk. Nah, kecuali tadi sholat isya ini, apalagi kita sibuknya dengan akhirat. Bahkan di dalam Sahihul Bukhari dan Muslim diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, meriwayatkan, makatna dzata lailatin nantadhiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salatil isya. Kami pernah berdiam di suatu malam menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat isya. Fa kharaja ilaina hina dhahaba thuluthul lail. Setelah lama kami menunggunya, Nabi pun muncul ketika sudah berlalu sepertiga malam. Au ba'dahu, atau bahkan lebih daripada sepertiga malam. Fala nadri, lalu kami pun tidak mengetahui asyai'un syaghalahu fi ahlihi am au ghairu dzalik. Apakah ada sesuatu yang membuat beliau sibuk di dalam keluarganya atau selain dari itu? Entah apa sebabnya, kata para sahabat. Faqala, lalu Nabi pun bersabda, hina kharaja, ketika beliau keluar dari rumahnya dan mendatangi kami untuk sholat isya berjamaah, padahal waktu sudah berlalu sepertiga malam. Apa kata Nabi? Innakum tantadhiruna salatan ma yantadhiruha ahlu dinin ghairukum. Sesungguhnya kalian telah menanti-nantikan waktu salat yang tidak pernah dinanti-nantikan agama lain selain kalian. Walaula an tasqula ala ummati, jikalau seandainya waktu ini tidak berat atas umatku, la shallaitu bihim hadhihi sa'ata, pasti aku akan sholat bersama mereka pada waktu ini, kata Nabi, untuk waktu isya. Makanya guru-guru kita baik di Hadramaut kadang ataupun yang di daerah Hijaz, Madinah, Mekah sana, ya, yang tentunya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya kita, Asy'ariyah, Syafi'iyahnya, itu kadang mereka mengadakan acara setelah maghrib sampai isya, sampai adzan isya terus berlangsung. Nanti kira-kira jam 9, setengah 10 baru sholat isya. Apakah mereka jahil, tidak paham dengan waktu fadilat? Apakah mereka bodoh? Kalau mereka jahil, kita lebih jahil lagi. Mereka ada riwayat, tahu riwayatnya. Itulah kenapa kita bisa-bisanya mengakhirkan waktu isya tidak di awalnya saja, karena ada riwayatnya. Apalagi kalau kita membuka kitab Majmu', banyak ulama-ulama yang memilih waktu agar isya diakhirkan sampai sepertiga malam.
Iya, karena Nabi pernah melakukan itu. Disebutkan juga rawahu Muslim bilafdhi. Ini hadis riwayat Muslim dengan lafadznya langsung. Wal Bukhari, dan Imam Bukhari juga meriwayatkan ba'dahu sebahagiannya. Ini hadis sahih riwayat Muslim ini. Nabi pernah melakukan itu. Apalagi ada riwayat menyebutkan wa an Anas radhiyallahu anhu. Kalau tadi dari Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, anak Sayyidina Umar. Yang kedua ini riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, akharan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-isya'a. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan waktu isya ila nisfil lail, sampai setengah malam, pertengahan malam. Ini lebih dari sepertiga awal lagi, pertengahan malam. Sampai jam 1-an Nabi mengakhirkan waktu isya. Pernah Nabi melakukan itu, kata Anas bin Malik. Anas bin Malik serumah lawan Nabi. Jadi Anas bin Malik tahu persis kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma shalla, kemudian Nabi salat, tsumma qala, lalu kemudian Nabi bersabda, shallan nasu wa namu. Orang-orang sekarang di rumah masing-masing, kata Nabi, sudah salat dan mereka sekarang tidur. Tengah malam. Ama innakum, ketahuilah sesungguhnya kalian, kata Nabi, fi salatin, sedang berada di dalam salat, mantadzartumuha, yaitu selama kalian menunggunya. Artinya tidak ada selain kalian yang mau menunggu salat seperti ini. Kemudian lanjutan hadis seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar tadi. Andai kata tidak berat bagi umatku, aku suruh mereka untuk salat isya diakhirkan saja, biar dapat fadilat salat malamnya gitu. Nah, tetapi itu kalau sibuk dengan agama. Ini jangan dijadikan dalil lisan becatur. Jangan dijadikan dalil lisan betrombol. Iya. Ujar Habib, jar Nabi pernah mengakhirkan jar sampai tengah malam, sampai pertengahan malam, dah tarusakan skakmat ya. Salah kamu. Ini bisa dijadikan dalil kalau kita seperti saat ini, sibuk dengan ilmu, belajar mengajar, atau dijadikan dalil di saat kita sedang khataman Quran, atau baca maulidan misalnya, sholawat dan salam kepada Rasulullah, atau sibuk dengan zikrullah, nggak masalah, karena Nabi pernah melakukan itu. Jadi jangan asal-asalan protes. Saya pernah ditanya orang di salah satu majelis seperti kita ini juga. Dia memang bertanya, bukan menyinggung, memang bertanya, Bib, katanya kita afdolnya itu sholat di awal waktu, Bib. Cuman biasanya kita majelis setelah masuk waktu isya masih bersambung, kan lewat awal waktu sholat. Ya kita jelaskan seperti ini. Di antara yang mendukung untuk mengakhirkan waktu sholat adalah Imam Ghazali di dalam kitab beliau Al-Khulasah. Imam Ghazali, Syafi'i madhabnya, dan juga pengarang kitab Tanbih Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, beliau juga mendukung, beliau madhab Syafi'i. Pengarang kitab Tanbih banyak. Jadi kalau kita sibuk dengan akhirat, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ibadah, lalu ya sedikitlah tertunda waktu isya, enggak masalah, karena Nabi pun pernah melakukan itu. Bahkan Nabi mengatakan, andai kata ini tidak mempersulit bagi umatku waktu ini untuk dilaksanakan sholat isya, niscaya aku akan menyuruh mereka untuk melakukannya pada waktu ini, kata Nabi. Hadis riwayat Muslim. Bukhari juga meriwayatkan Nabi pernah mengakhirkan sholat. Paham ya? Tetapi untuk orang yang sibuk dengan akhirat, sekali lagi akhirat, bukan sibuk dengan catur, trombol, ya ini lain. Atau sibuk dengan nonton TV. Oh, asyik nonton TV. Ayo cepat masuk, sudah waktu isya. Jangan. Ujar Habib, kau aja ditunda sampai sepertiga malam. Ente nonton TV. Ya jangan. Ya ini khusus untuk yang sibuk dengan akhirat. Kita ini sekarang kan sibuk dengan ilmu, ibadah. Gak apa-apa. Iya. Makanya guru-guru kita mengakhirkan kadangkala karena sibuk dengan ilmu. Jadi begitu. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab,
wa qata'a bihi Sulaim fil kifayah wal muhamili fil muqni' wal jurjani fi kitabaihi wa Syekh Nasr fil kafi wal Ghazali fil khulasah. Itu tadi nama-nama imam yang madhab mereka juga Syafi'i, yang memilih pendapat diakhirkan sampai sepertiga malam. Karena apa? Wasyashibi fil umdah wa qata'a az-Zubairi fil kafi bi tafdhil at-ta'khir wa huwa aqwa dalilan lil ahadits sabiqah. Nah, juga Az-Zubairi di dalam kitabnya Al-Kafi, yaitu apa? Mereka ulama-ulama yang tadi ulun sebutkan memilih untuk takhir, mengakhirkan waktu Isya sampai sepertiga malam, wa huwa aqwa dalilan, dan itu adalah paling kuat dalilnya lil ahadits sabiqah, karena ada riwayat hadis-hadis yang telah lewat khusus waktu Isya ini. Begitu. Nah, jadi kalau ada yang menanyakan nanti di luar sana, kenapa jerbuhan pian itu jar orang sudah beisyaan masih aja lagi majelisan? Jawab seperti ini. Udah paham ya? Alim semua sudah ini, alhamdulillah. Jadi orang alim seberatan, alhamdulillah. Tapi ingat, ini jangan dijadikan dalil untuk kesibukan dunia, jangan. Ini khusus untuk ibadah, ilmu, ya. Lagi pula sholat di awal waktunya itu, waktu fadilah, kan kita mendapat pahala sunnah. Kalau nuntut ilmu, kewajiban bagi kita, begitu. Itu sekilas tentang dalil kenapa ada sebahagian ulama, baik yang ada di Indonesia atau yang di luar dari Indonesia, mereka ketika sudah masuk waktu Isya tetap sibuk dengan zikirnya, khataman Qur'annya, dan dengan dakwahnya atau dengan belajar mengajar agama. Karena memang Nabi pernah mengakhirkan sampai sepertiga malam, bahkan di riwayat Anas bin Malik sampai pertengahan malam. Bahkan Nabi mengomentari, waktu seperti ini tidak ada agama lain menunggu-nunggu untuk melaksanakan sholat selain kalian. Andai kata Nabi tidak memperberat bagi umatku, niscaya aku menganjurkan mereka untuk melaksanakan sholat Isya pada waktu ini saja. Tetapi aku tidak ingin memberatkan mereka, sehingga Nabi mempersilahkan kita untuk sholat di awal waktu. Nah, ya. Kalau di selain malam Rebu, karena tidak ada kesibukan apa-apa, misalnya di masjid kita ini, ya jangan ditunda-tunda. Kena kaum beristilah, kena tunda aja sudah jadi. Jangan, ya jangan. Ini khusus kalau kita lagi sedang sibuk dengan belajar dan mengajar ilmu agama. Gitu. Paham ya? Wa amma ta'khirus shalah, dan adapun mengakhirkan melaksanakan salat hatta yakhruja waqtuha, sehingga keluar waktunya, sampai keluar waktunya, au yaqa'a ba'daha kharijahu, atau terlaksana atau terjadi sebahagian daripada rukun salat itu kharijahu, di luar waktunya. Artinya tadi entah dia mengeluarkan waktu sampai keluar lalu kemudian dia sholat, berarti qadhaan, atau dia tetap sholat pada waktunya tapi paling ujung, sehingga hanya dapat 2 rakaat daripada sholat Isya sudah azan subuh misalnya. Jadi dia 2 rakaat terakhir daripada sholat Isya ada di waktu subuh. Berarti ini juga mengakhirkan waktu sholat. Orang ini hukumnya ini adalah fa ghairu jaizin wa fihi ithmun, maka itu tidak boleh dan di dalamnya terdapat dosa. Ingat, jangan asal-asalan. Orang sehari semalam sholat 5 waktu, inya sewaktu aja. Maksudnya apa? Mulai besok kan munjun kan sing bulikan, sampai ke rumah maghrib, mandi, adzan Isya, hehehe, dia ketawa. Kenapa? Aku borong subuh, zuhur, asar, maghrib di waktu Isya. Sudah selesai. Usolli fardhu subhi raka'ataini qadhaan. Allahu akbar. Salam. Dia bilang usolli fardhu dhuhri arba'in. Allah. Hari-hari enggak itu merasa kada berdosanya. Padahal berdosa bener gitu. Berdosa bener itu. Inya kada belajar. Memborong orang di sehari semalam 5 waktu, inya sewaktu aja. Waktu Isya itu berdosa benar.
Kada sadarinya, lega sudah terbayar. Sholatnya terbayar, dosanya. Hati-hati. Berdosa lah BP. Mungkin itu kalau saya dikodok baik peraya merajulah. Tambah dosa, tambah banyak lagi dosanya. Iya, sudah mengakhirkan waktunya, kada digawi aja pulang, kada dikodok aja pulang. Pada penumpuk dosanya. Nah, ini harus diperhatikan. Jangan enak-enakan aja ngomong. Iya. Jam berapa sudah? Jam 3:30 dah, parak asar dah. Biar kukodo aja kena asarnya. Wah, harus menggawini. Nah, rasa kada berdosanya nah kayak itu. Dosa tahu lah. Bahaya itu. Makanya yang dimaksud dalam ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, celaka bagi orang yang salat, dia salat tapi mereka lalai dari salatnya. Siapa? Alladzina yuakhirunaha an waqtiha. Mereka lah orang-orang yang mengakhirkan salat keluar daripada waktunya. Itu wail. Apalagi nang kada sembahyang sama sekali. Pian dapat bayangkan itu. Nang kada sing sembahyangan sama sekali itu. Na'udzubillah min dzalik. Paham? Jadi jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena udzur untuk melaksanakan sholat di luar waktunya itu hanya 2. Ingat, udzur untuk mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya hanya 2. Dan itu pun ada tafsilnya, ada perinciannya. 1 adalah an-naum, tidur. 2 adalah an-nisyan, lupa. 2 hal ini nih sebab seseorang bisa diterima alasannya atau udzurnya untuk mengakhirkan waktu sholat hingga keluar. Pertama, tidur. Kapan tidur itu bisa menjadi udzur sehingga apabila waktu sholat keluar sedangkan kita ketiduran, kita tidak berdosa? Ada 2. Pertama, apabila waktu sholat masih belum masuk, dia tidur. Ketika dia bangun, waktu sholat sudah keluar, itu nggak dosa. Karena ketika dia tidur, dia masih belum wajib untuk melaksanakannya. Seperti misalnya, jam 11 siang tidur, kan masih belum masuk waktu zuhur. Tidur jam 11. Pas bangun jam 4 sore. Berarti waktu zuhurnya terlewatkan dengan sebab tidur. Ini udzur. Artinya dia tidak berdosa dengan tidurnya itu. Dan tetap hukumnya wajib mengqadha salat zuhur yang terlewatkan tadi, tapi karena ketiduran. Nah, nanti dia qadha salat zuhurnya baru salat asar. Itu termasuk udzur itu. Yang kedua adalah udzur juga apabila sudah masuk waktunya. Sudah masuk nih waktu salat zuhur tadi misalnya. Sudah masuk waktu zuhur, katakan jam 1, guringnya, tapi sebelum guring, sebelum tidur, dia yakin bahwa dia akan terbangun sebelum keluar waktu zuhur. Saya agak sedikit capek banget karena malam tadi saya lembur. Ini udah jam 1, mau saya paksakan sholat, nanti khawatir saya ketiduran dalam sholat zuhurnya. Biar saya tidur barang 1 jam, jam 2 saya bangun sholat zuhur nanti. Berarti dia yakin bahwa setelah tidur dia akan terbangun sebelum keluar waktu zuhur. Ternyata keyakinannya meleset. Begitu dia bangun sudah jam 5 sore. Astagfirullahaladzim. Ini juga udzur. Kenapa? Karena ada niat baik di hatinya bahwa dia tidur dan akan bangun sebelum keluar waktu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ketika dia bangun waktu sholat sudah keluar. Ini masih dikategorikan udzur, tidak berdosa, tetapi tetap wajib mengqadha. Ini tidur yang disebut dengan udzur. Ya, 2 tadi gambarannya. Itu tadi tidur sebelum masuk waktu sholat, lalu kelewatan ketika bangun sudah keluar waktu sholatnya. Yang kedua, tidur setelah masuk sholat tapi dia berkeyakinan akan terbangun sebelum keluar waktu sholat, tapi ternyata malah keyakinannya meleset. Nah, ini juga udzur. Yang ketiga, tidur yang tidak dianggap udzur dan dia dianggap berdosa dalam tidurnya, maksiat dalam tidurnya. Siapa itu?
Dia adalah orang yang terjaga dalam keadaan tidak tidur ketika masuk waktu sholat. Seperti tadi jam 1 zuhur, jam 1 siang sudah waktu zuhur, dia tidur dan dia yakin amun awak nangkanya ini uyuhnya bisa jam 5 sakun itu bangun. Nah terus sholat kan enggak, guring aja aku. Dosa ini, dosa tidurnya maksiat. Dan ketika dia bangun jam 5, maka dia mengakhirkan waktu sholat sampai keluar daripada waktunya, dan itu juga dianggap maksiat. Jadi double maksiatnya. Selama tidur dihitungi dosa, dihukumi dosa. Ketika bangun dari tidurnya dan waktu sholat zuhurnya keluar, dia telah mengakhirkan waktu zuhur, dia mendapat dosa lagi. Jadi 2 dosa, double dosa yang disandang oleh orang ini. Hati-hati. Hukumannya apa? Hukumannya wajib mengqadha seketika itu juga, tidak boleh menunda-nundanya. Fauran, halan, harus. Ini 3 jenis tidur. 2 yang dianggap udzur, halangan, tidak berdosa. 1 tidak diterima alasannya, tetap berdosa dan double dosanya. Dosa tidurnya dan dosa mengakhirkan waktu sehingga keluar. Paham? Yang kedua adalah an-nisyan, lupa. Nah, lupa ini juga ada rinciannya. Lupa bisa menjadi sebab udzur bagi kita hingga keluar waktu sholat. Jikalau lupa itu bersumber atau berasal sebab musababnya disebabkan perbuatan yang mubah atau yang sunnah atau bahkan yang fardu misalnya. Lupa karena itu. Udzur, perbuatan yang mubah contohnya apa? Contoh perbuatan yang mubah adalah seperti misalnya dia sedang sibuk mencuci pakaian. Jam berapa dah? Oh, jam 2. Sedikit lagi dah. Asik mencuci pakaian. Setelah asyik mencuci pakaian, selesai, alhamdulillah beres. Bodohin lah anak zuhur. Sekalinya adzan, Allahu akbar, Allahu akbar. Kelupaan dia. Dia pikir masih jam 2:30 mungkin. Ternyata sudah jam 4 sore. Karena dia lupa akibat mencuci pakaian, dan mencuci pakaian hukumnya mubah, maka dia tidak berdosa. Asal memang betul-betul lupa. Bukan pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa ya tetap dosa. Lupa buatan. Apalagi atau setelah dia sibuk dengan perbuatan yang sunnah, baca Quran. Dari saking asyiknya baca Quran, setelah sholat asar masuk waktu maghrib kada sadar. Dapat 20 juz azan. Maghrib pang sudah. Pas hendak sembahyang maghrib, ujar nang kawan, ini isya sudah. Isya sudah. Berarti selama dia mengaji tadi, waktu maghrib berlalu dia tidak sadar, kada ingat, lupa, gara-gara yang sunnah, yaitu baca Al-Quran. Ini juga tidak berdosa. Atau karena yang wajib, mengqadha misalnya, antara kira-kira jam jam 12 misalnya, dia mengqadha sholat yang pernah ia tinggalkan di 10 tahun yang lalu. Karena dia dulu banyak lalai, sekarang dia mau bertobat. Dia qadha sholat zuhurnya, dia qadha sholat asarnya, terus qadha. Masuk waktu zuhur, kada sadar asik mengqadha aja nih. Sampai keluar waktu zuhur, baru dia selesai mengqadha. Begitu mau sholat zuhur, ternyata orang sudah adzan asar. Ini berarti lupa karena yang fardu mengqadha. Ini juga tidak berdosa. Tetapi jika sebab lupanya ini berasal dari sesuatu yang dilarang ini baik itu larangan yang tidak berdosa seperti makruh, ataupun larangan yang memang berdosa, haram, seperti perbuatan haram. Nah, ini tidak dianggap udzur ketika dia lupa sehingga waktu sholat keluar. Contohnya apa? Main catur, hukumnya makruh. Asyik menghadapi catur, main catur, sudah masuk waktu maghrib, kada peduli sampai adzan isya, astagfirullah, sudah isya lah,
gara-gara asik bercatur padahal makruh, maka dia berdosa dan wajib mengqadha salat maghrib seketika, jangan ditunda-tunda. Semakin kamu tunda, semakin banyak dosa kamu. Kamu tunda 1 hari, seharian kamu berdosa. Kamu tunda 2 hari, 2 hari kamu berdosa. Paham? Itu yang makruh. Atau karena yang haram, asyik duduk menggunjing orang, menggibah orang, mengata-ngatai keaiban orang. Pokoknya asyik sudah kalau bicara yang haram itu, kada kerasaan. Wah, pas adzan apa ini? Adzan maghrib ke adzan isya? Ini adzan isya sudah. Hah, ada ingat lagi sembahyang maghrib gara-gara menggibah orang? Maka penyebab dia lupa pada saat itu adalah perkara yang haram, yaitu ghibah. Dia pun berdosa karena gibahnya dan berdosa karena menunda waktu sholat hingga keluar gara-gara lupa. Dan lupanya dikarenakan sesuatu yang haram, yaitu menggibah tadi. Nah ini kada boleh. Jadi lupa itu terbagi 2. Ada yang lupa penyebabnya bukan yang makruh dan yang haram, melainkan mubahkah, sunnahkah atau wajib, itu udzur. Ada kalanya orang itu lupa karena meninggalkan waktu sholat disebabkan sesuatu yang makruh atau yang haram, maka itu tidak dikategorikan udzur dan dia berdosa. Wal adzanu wal iqamatu min sya'airis shalah tata'akkadul muhafazatu 'alaihima. Dan azan serta iqamah itu termasuk daripada syiar-syiarnya salat. Tata'akkadul muhafazatu 'alaiha, yang dikuatkan, ditekankan untuk memelihara atas keduanya. Jangan sampai kalau sembahyang itu kada pakai adzan dan iqamah. Ingat itu, walaupun sendirian, minimal kalau kada ada adzan iqamah barang. Begitu. Wa fihi ma tardun lisyaitan, dan pada keduanya itu adzan dan iqamah terdapat tardun, mengusir lisyaitan, bagi syaitan. Di qaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya lis-shalah adbara syaitan, al-hadits. Apabila sudah dikumandangkan seruan untuk salat, maka syaitan akan berpaling dan kabur. Bahkan ada yang di riwayat lain disebutkan wala hudurat, dan ia itu ketika berpaling kabur sambil terkentut-kentut ketika mendengar adzan dan iqamat. Nah berarti kalau syaitan kabur, lari meninggalkan kita dengan berkat adzan dan iqamat, insya Allah besar harapan kita untuk melaksanakan sholat dalam keadaan khusyuk, karena syaitannya lari, nggak ganggu kita. Makanya jangan tinggalkan adzan dan iqamah, walaupun sholat di rumah bersama keluarga dan bahkan sendirian, tetap iqamat, minimal iqamat kalau nggak mau adzan. Ya memang pada dasarnya adzan itu disyariatkan adalah i'laman lidukhuli waqti shalah, untuk pengumuman masuknya waktu salat, mengumumkan masuknya waktu salat. Pada dasarnya memang begitu, al-asalah, pada dasarnya begitu. Tetapi ini juga tetap dianjurkan bagi kita yang di rumah, ketika akan salat bersama keluarga atau ketika kita sedang akan salat sendirian, minimal tadi iqamah. Jangan sudah adzan dua orang di masjid, lagi pula kita adzan di sini, siapa nang diumumkan masuk waktu salat. Nah, bukan masalah itunya. Ini hadisnya ada, syaitan akan berpaling dan kabur sampai terkentut-kentut, mendengar suara adzan dan iqamah. Wa minal muhafazati 'ala shalah wal iqamati laha husnul khusyu' fihima wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya, masih berkenaan dengan memelihara salat agar sempurna. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah bil qabul tamami usul wa ila hadratir Rasul Abi Batul Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقيا علما، نعظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا وصلح لنا كل شؤون، وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.